Yo, kali ini gue pengen rekomendasi lagi, tapi kali ini manhwa, dimana komik dari Cina. Kalau Cina sih nggak terlalu rich story-nya, tapi dia tuh lebih ngutamain cerita tentang zero to hero banget gitu. Jadi banyak banget cerita komik dari Cina ini menceritakan seorang yang dulunya kuat, terus balik lagi, reinkarnasi ke dulunya lagi, balik ke awal, terus jadi dari nol. Nah, yang bedain dia udah tahu semua ilmu-ilmunya, udah tahu semua skill-skill, jadi lebih cepat mempelajarinya. Jadi dia lebih cepat akan berkembangnya. Itu sih rata-rata komik Cina. Kalau dibaca seru juga sih, karena ya pasti setiap country punya keunikannya masing-masing. Kayak Jepang tuh kayak balance banget. Korea rich story, dari gambarnya ke bawah kan ke webtoon, bagus gambarnya gitu. Kalau Cina ini menarik juga gitu, meskipun ceritanya terlalu banyak yang monoton. Bisa recommended sih, yuk dicek guys. Ya, yang pertama ada namanya Apotheosis. Apotheosis ini berawal dari kisah Luo Zheng, putra pertama keluarga Luo yang kehilangan segalanya setelah ayah meninggal dunia. Keluarga pamannya mengambil alih status dan kedudukan sebagai keluarga utama Luo. Sementara Luo Zheng dipenjara dan dijadikan sasaran untuk latihan bela diri bagi keluarga sendiri. Parah banget ya kan? Sadis. Selama 2 tahun penuh, Luo Zheng diajar habis-habisan, namun dia bertahan dengan gigih. Dia sama sekali tidak peduli meski dia dianggap sebagai budak dan dijadikan target latihan. Gila, kuat banget mentalnya. Luo Zheng menuliskan sebuah buku tentang peninggalan ayahnya dan berusaha untuk menjadi kuat. Tapi sayangnya saya tak membuahkan hasil. Karena kesal, dia pun membakar buku itu tapi tanpa diduga. Luo Zheng justru mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari buku sang tersebut. Dunianya berubah ketika sepupunya mengatakan padanya bahwa Luo yang adiknya dihukum oleh aliran Qin dan diasingkan ke gunung api Fuxian untuk menanggung kesalahan yang telah dilakukannya. Mendengar kabar itu, Luo Zheng bertekad untuk pergi meninggalkan klan Luo dan mencari satu-satunya orang yang pengen disayang, yaitu adiknya. Jadi ceritanya orang yang diasingkan terus bakal jadi kuat karena untuk menyelamatkan adiknya gitu sih. Story-nya nggak terlalu rich, tapi jalan cerita seru. Udah chapter udah banyak banget sih. Ya, selanjutnya ada Tales of Demon and Gods. Rasul dan God bercerita tentang seorang bernama Nieli yang terakhir kembali menjadi bocah berusia 13 tahun setelah mati di tangan makhluk jahat. Meskipun di dalam kelas Nieli merupakan murid yang paling payah dan hanya mempunyai Red Soul yang merupakan soul paling lemah, tetapi ia mempunyai banyak pengetahuan di kehidupan sebelumnya yang mampu membuat dia bisa berbicara lebih dibandingkan teman-teman lainnya. Dia melakukan semua ini untuk melindungi kotanya dari serangan makhluk jahat dan iblis setelah sebelumnya kota tersebut terus hancur berkeping-keping. Dia juga ingin melindungi kekasihnya, keluarga, dan juga para warga yang meninggal akibat serangan makhluk jahat tersebut. Dia juga berkeinginan menghancurkan Sacred Family yang meninggalkan tugas mereka dan berkhianat pada seluruh kota di kehidupan sebelumnya. Jadi Tales Demon ini tentang Nieli yang balik lagi, dia mati balik lagi jadi bocah kecil. Jadi dia pengen tidak mengulangkan kesalahan yang sama dan juga pengen nyelamatin keluarganya, kekasihnya dengan ilmu yang dia udah dapetin di kehidupan sebelumnya. Menarik kan? Dan ini kalau salah juga ada animenya loh. Animenya buatan Cina gitu, 3 dimensi. Manhwanya udah jauh banget sih. Chapternya udah panjang, 300-an kalau salah. Jadi bisa dibaca sih. Bakal banyak waktu buat baca sih, lumayan. Selanjutnya ada manhwa Star Material The Technical Process, sebuah komik karangan Matt Snell yang pertama kali dipublish di tanggal 31 Oktober 2016. Ini kan tentang di seluruh dunia ada merupakan 12 jalur untuk mendaki Menara Dewa. Dan dalam legenda 12 jalur ini mengarah ke jalan legendaris keabadian. Namun jalur ini mengarah legenda terlalu lama tanpa akhir. Pada zaman dahulu pernah ada banyak jenis seni bela diri. Sayangnya dunia mengalami perubahan mengerikan dan hanya 3 yang tersisa: Flame, Naga, dan Star seni bela diri. Generasi akhir dari 3 seni bela diri mencari jalan keabadian. Seorang praktisi bintang seni bela diri pilihannya seumur hidup rencananya untuk menjadi dewa tertinggi. Jadi ini menceritakan tentang seorang namanya siapa yang lupa, tentang MC yang dimana dia bakal mempelajari setiap seni bela diri yang ada, yang ya terus juga nggak bakal pasti ditemenin sama cewek cantik. Ini ada hero-nya cakep sih, ya rambut putih dikuncir. Kalian bisa jadi waifu kalian itu loh. Ibu kan yang ibu bisa jadi waifu kalian tuh, yang waifu yang ponytail silver, rambut silver tuh cakep. Saya dibaca sih, ini menarik sih, ceritanya hampir sama kayak Tales of Demon Gods. Ya, selanjutnya ada Battle Drop the Event. Ini pasti udah pada yang tahu, kali pasti udah banyak yang tahu, dan juga udah ada anime ya, kartunnya. Jadi Battle Drop the Event ini menceritakan bernama Xiaoyan atau putra dari Xiaojia dan Guenshin. Ketika Xiaoyan berumur 9 tahun, ibunya dibunuh oleh musuh dan setelah ayahnya tidak pernah membicarakan tentang itu lagi. Hingga saat dia berusia 15 tahun, bela dirinya sama sekali tidak meningkatkan, cincin ibunya mengisap seluruh prosesnya. Suatu hari Xiaoyan bertemu dengan seorang pria tua bernama Yao Chen, berkontakkan dengan cincin tersebut. Dengan bantuan Yao Chen, bela diri Xiaoyan dapat meningkat gratis. Dia pun berusaha mencari kebenaran di balik kematian ibunya. Xiaoyan bergabung dengan Akademi Jianan dan mendapatkan banyak teman baru di sana. Suatu hari dijebak dan dengan susah payah akhirnya berhasil kabur. Namun ia kemudian menemukan bahwa keluarganya telah hancur untuk membebaskan dendam ibunya dan meninggalkan kalian di
Yeonwoo. Choyan pun memutuskan untuk melawan segala kejahatan. Ini sih kayak drama Cina dulu sih, kalau ada yang pengen ngikutin banget sih pada tahu sih. Intinya sih kayak balas dendam, pengen dia jadi lebih kuat ya gitu lah cerita tentang Cina. Pengen balas dendam, pengen jadi lebih kuat, yang dimana ada prosesnya lewat kultivasi cultivation maksudnya kultivasi apa gitu. Jadi dimana dia jadi bakal lebih kuat. Ini juga recommended, seru kok. Ya, yang terakhir ada Material Peak. Manhwa Material Peak yang dibuat oleh Komiku bernama Pick Up ini bisa tentang perjalanan menuju puncak perang. Adalah perjalanan yang sepi dan panjang. Dalam menghadapi kesulitan, Anda harus bertahan dan tetap tegar. Hanya dengan begitu Anda dapat menerobos dan menunjukkan perjalanan Anda untuk menjadi yang terkuat. Menerang langit menguji murid-muridnya dengan cara yang paling keras untuk mempersiapkan mereka untuk menjalani suatu hari. Penyapu rendahan yang bernama Yang Kai berhasil mendapat buku hitam, menempatkan di jalan menuju puncak dunia persilatan. Ini ada karakter yang namanya Yang Kai, dia nemuin buku hitam yang dimana itu bisa mencapai puncak dunia persilatan. Ini Material Peak ini kalau kalian pengen bahas ini udah panjang banget sih, udah ada 800 chapter kalau nggak salah. Dan dimana ini harem sih, soalnya dia udah punya, yang gue tau yang udah fix itu dia udah punya 2 cewek yang udah di skip papap, you know. Udah di skip papap tuh udah resmi di skip papap 2 cewek ini, tapi yang lainnya nggak tahu ya masih berapa lagi. Ini recommended dan seru sih buat yang suka harem. Bagus sih ceritanya, panjang kan, kuat gitu. Tapi ya gimana ya, pasti kadang membosankan nih kalau ditonton terlalu banyak. Tapi harem seruput terus kan. Rekomendasi komik Cina dari gue itu sebenarnya tuh yang paling top-topnya loh. Dipastiin sih baca ya. Kalau bingung baca dari yang mana dari 5 itu, bisa gue rekomendasiin. Yang pertama, kalian tuh bisa baca Tales of Demon Gods, itu wajib baca yang pertama. Yang kedua, Material Peak. Yang ketiga, Battle Truck the Heaven. Yang keempat, Star Metal Good Technique. Yang kelima, Apotheosis. Serah kalian juga sih pengen baca yang pertama yang gimana. Pokoknya itu semua manhwanya tuh udah panjang-panjang, udah pasti di atas 200 chapter. Kalian bisa baca di website kesayangan kalian tahu. Dipastikan tentang cerita tentang orang anak muda yang pengen jadi kuat, khawatir rintangan membalas dendam, notifikasi kalah, terus menang, terus jadilah agak-agak sombong gitu. Karakternya gitu sih Kocin. Tapi seru ya kan, karena ada harem, orang kuat pasti ada harem gitu. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, comment, share, and like ya. Tetap support channel ini. Thank you.